Apa kau tahu? Hari yang lain, ketika aku melihatmu memakai gaun pengantin, untuk sesaat, aku melupakan kebencianku padamu. Dan juga semua tipuan yang kau berikan padaku. Dan tidak ada yang bisa mengalihkan pandanganku. Sejenak aku yakin bahwa kau benar-benar mencintaiku. Kau benar-benar sayang kepadaku. Apakah kau ingat bahwa kita sangat dekat? Sangat dekat. Aku juga tidak akan melupakan saat-saat indah itu, ataupun sensasi itu. Aku akan selalu mengingatnya dan meresapinya dimanapun aku berada. Semua kebohonganmu dan semua tipuan yang kau berikan kini telah menjadi nyata. Aku ingin merasakan saat itu lagi. Aku cinta padamu. Kau yang mengatakannya, bukan aku. Raja! 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 Padahal kaulah yang telah melukaiku. Tapi kau juga yang mengobati lukaku. Ini harus disingkirkan, Rani. Aku tidak bisa melakukannya. Itu akan sangat menyakitkan. Memang apa pengaruhnya bagimu?
Aku tidak akan membiarkanmu pergi. Kau tidak boleh meninggalkan aku, Rani. Aku akan selalu bersama denganmu. Selamanya. Juman, Iya, ada apa? apakah kau melihat raja? Iya benar, Tuan mengatakan padaku bahwa dia sedang keluar untuk urusan penting. Raja hilang, begitu juga Rani. Mungkinkah Raja mengejar Rani? Hei kau, silakan masuk. Nenek, aku ingin tahu apakah Rani sudah kembali? Tidak, dia belum pulang. Apa? Dia belum kembali? Nenek, apakah Nenek sudah menerima kabar darinya, surat, pesan, atau telepon dari Rani? Kenapa kau begitu khawatir? Kau boleh khawatir jika dia pergi sendirian. Tapi dia tidak sendiri, dia bersama Raja. Apa? Raja? Kalau tidak ada kabar, berarti mereka baik-baik saja. Rani hilang, dan begitu juga Raja. Baiklah. Nenek, aku pergi dulu. Rani! 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 Selamat pagi, Tuan Ratsvir Singh. Karena akulah yang melukaimu, maka aku juga yang akan mengobatimu. Duduklah. Kenapa kau tidak lari saat kau memiliki kesempatan? Kau telah membawaku ke tengah hutan. Kemana aku bisa lari? Rani, kau dan aku tahu kalau kau bisa melarikan diri jika kau mau. Tapi kenapa kau kembali? Ada apa denganmu, Rani? Karena hasil dari pertarungan masih belum ada. Aku pasti akan pergi. Tapi tidak dengan kalah bertarung, melainkan untuk menang. Aku akan pergi dari hadapanmu, dan kau tidak akan dapat melakukan apapun. Itu janjiku kepadamu. Kau hanya membuat janji untuk kau langgar sendiri, Rani. Katakan yang sebenarnya. Aku sudah menjadi musuhmu. Lalu mengapa kau menjadi musuhmu sendiri dengan menyelamatkan aku seperti ini? Kenapa tidak biarkan aku mati saja? Aku tidak tahu. Tapi aku tahu itu. Kau telah benar-benar jatuh cinta padaku. Benar kan?
Aku sudah mendapatkan jawabannya. Aku pikir akulah yang telah mengikatmu dan membawamu ke sini. Tapi ternyata kaulah yang membiarkan dirimu. Dan bagaimana seseorang yang mengikat kakinya sendiri bisa bebas dari penjaraku? Tidak mungkin, bukan? Lepaskan tanganku, Raja. Biarkan aku pergi. Aku akan melepaskannya. Katakan sekali saja padaku bahwa kau tidak mencintaiku. Ada masalah apa? Ayo katakanlah. Aku tidak mencintaimu. Aku tidak mencintaimu. Aku tidak mencintaimu. Aku tidak mencintaimu. Kau sedang berbohong kepadaku atau pada dirimu sendiri? Aku tidak berbohong, Raja. Kalau begitu tataplah mataku dan katakan bahwa kau tidak merasa bahwa kita diciptakan hanyalah untuk bersama. Aku tidak merasa begitu. Katakan bahwa ketika aku meninggalkanmu, kau tidak akan berbalik untuk menatapku. Aku tidak akan melakukan itu. Katakanlah bahwa saat aku tak ada, kau akan sedih. Lebih sedih dari saat aku ada di sisimu. Tidak. Katakan bahwa saat aku menyentuhmu, kau tidak merasakan apapun. Aku tidak merasakan apapun, Raja. Aku tidak akan pernah merasakan apapun. Kenapa hanya aku, Raja? Tidak ada gadis yang bisa mencintaimu. Karena kau tidak pantas mendapat cinta siapapun. Kau bukan manusia, Raja. Kau binatang. Aku memang salah. Seharusnya aku tidak ada di sini. Seharusnya aku sudah meninggalkanmu. Mengerang dan juga kesakitan. Lalu mengapa kau tidak pergi? Oh, ayolah. Jangan kau menatapku seperti itu lagi. Aku sudah tertipu satu kali oleh wajah polosmu. Dan aku tidak akan tertipu lagi sekarang. Aku sudah jauh berbeda. Aku tidak akan tertipu. Raja! 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 Apa yang sedang kau cari, Jif hama pengganggu? Di mana, Rani? Tanda apa ini di wajahmu? Di mana Rani sekarang? Raja, aku bertanya di mana Rani sekarang? Jika Rani sampai tergores sedikit saja, aku bersumpah, aku akan menghancurkan hidupmu, Raja. Kau pasti pernah mendengar pepatah, Abdullah menjadi gila di pernikahan orang lain. Aku mengerti arti pepatah itu setelah aku melihat semua ini. Kau ada urusan apa dengan Rani? Apa aku melakukan sesuatu padanya? Ataupun tidak? Apa urusanmu dengan itu? Apa hubungannya Rani denganmu? Raj, masalahnya bukan apakah Rani urusanku atau bukan. Masalahnya adalah bahwa Rani juga bukan urusanmu.
Rani bukan siapa-siapa bagimu. Bukan teman atau pelayan ataupun milik dirimu. Rani bukan siapa-siapa bagimu, Raj. Dan kau tidak bisa melakukan apapun yang kau inginkan kepadanya. Tidak usah berdebat lagi. Katakan padaku di mana Rani. Kau sungguh ingin tahu di mana Rani berada? Aku akan memberitahumu. Dengarkan aku, Raj. Pergilah dan ambilkan whisky dulu untukku ya. Kalau kau tidak membawanya dalam 5 detik, maka aku tidak akan memberitahumu. 1. Raja. Karena akulah yang melukaimu, maka akulah yang akan mengobatimu. Sekarang beritahu aku di mana Rani. Jeev adalah saudara laki-lakimu, dan dia jauh lebih baik darimu. Raja! Ya. Apa kau ingat kalau Rani punya anak anjing ketika dia masih kecil dulu? Ya, Kali Prasat namanya. Dia akan mengibaskan ekornya dan mengikuti Rani kemanapun dia pergi. Rani sudah dewasa sekarang. Tapi sampai saat ini pun anak anjingnya tidak pernah berhenti mengibaskan ekornya dan mengikutinya. Raja! Kau harus menjaga mulutmu itu. Ada apa? Kau tersinggung ya? Tapi itu memang benar kan? Itulah hubunganmu dengannya. Kau menyebut nama Rani sepanjang hari. Dan dia bahkan tidak pernah menghiraukan dirimu. Dia menghiraukanku atau tidak? Jawab saja pertanyaanku. Tolong katakan di mana Rani berada sekarang. Aku tolong jangan menguji kesabaranku, Raja. Jeeves, kau masih belum dewasa juga ya? Kau masih belum mengerti tipu muslihat para wanita. Tapi di saat kau memahaminya, maka kau akan tahu bahwa tidak ada gadis yang bisa jatuh cinta. Mereka hanyalah menipumu. Mereka semua penipu yang memalukan. Hanya itu saja. Bahkan Rani sekalipun. Aku ingin tahu bagaimana keadaan nenek tanpa aku. Bagaimana keadaan nenek? Bagaimana keadaannya?
Tolong biarkan aku pergi. Nenekku membutuhkanku, Raja. Aku kesakitan, kau menyakitiku. Raja, tolong. Kau juga telah menyakitiku. Kau juga membuatku kesakitan. Rani bukan siapa-siapa bagimu, Raja. Jadi kau tidak bisa melakukan apapun yang kau inginkan padanya. Aku tidak pernah menipumu, Raja. Baik ketika aku masih anak-anak maupun sekarang. Kau bisa tanya pada Jeeves jika kau mau, Raja. Jeeves! Kau selalu saja menyebut namanya ya. Kenapa? Katakan padaku. Kau merasa bahwa kau diciptakan untuknya? Ayo katakan. Katakan padaku, Rani. Katakan padaku. Pernahkah dia menyentuhmu? Seperti ini? Apa dia pernah menyentuhmu seperti ini? Atau seperti ini? Katakan. Atau mungkin begini. Apakah dia pernah menyentuhmu di sini, di bibirmu? Raja, Ayo katakan. Raja, kenapa kau melakukan ini? Kenapa? Aku hanya ingin tahu betapa memabukannya dirimu. Saat kau ada di bibir, maka kau menjadi alkohol yang memabukkan. Tetapi saat kau ada di hati, maka kau menjadi racun yang mematikan. Tidak ada yang terjadi antara aku dengan Jeeves, Raja. Tapi hari ini, aku akan ulang apa yang aku katakan kemarin. Kau tidak sebanding dengan Jeeves. Jeeves bahkan tidak pernah menyentuhku, Raja. Dia tidak pernah menyentuhku dimanapun. Apa kau tahu kenapa? Karena dia tahu bagaimana cara menghormati seorang perempuan. Tapi kau tidak akan mengerti. Bagaimana bisa seseorang yang tidak menghormati ibunya akan menghormati orang lain? Kau sangat jahat. Kau tidak bisa menghormati siapapun, Raja. Kau tidak bisa. Dengarkan aku. Kau bertanggung jawab sepenuhnya atas semua yang telah terjadi, Rani. Kau sudah membuat perjanjian denganku. Tapi kemudian kau berkhianat. Kau coba melarikan diri, bukan? Kau coba lari dariku, kan? Jika saja kau tidak seperti itu, maka aku tidak akan melakukan semua ini padamu. Ingatlah, aku tidak akan biarkan kau pergi dari sini, Rani. Jika kau tidak menghentikan sikap keras kepalamu, maka kau harus tinggal di sini sepanjang hidupmu. Berjanjilah padaku, Rani. Selama 3 tahun ke depan,
Kau hanya melakukan apa yang kukatakan, bukan yang lainnya. Jika aku mengatakan ini siang hari, kau juga bilang ini siang hari. Jika aku bilang sekarang malam hari, kau juga mengatakannya. Dan satu hal lagi. Mulai hari ini, kau harus menjauh dari Jeev untuk selama-lamanya. Kau tidak akan bicara dengannya, kau tidak akan bertemu dengannya, dan kau bahkan tidak akan pernah melihatnya. Apa yang terjadi jika aku melihatnya? Rani! Aku minta maaf. Aku minta maaf, Rani. Aku tidak sengaja. Kau membawaku ke sini untuk melakukan ini, bukan? Aku tak mengira kau akan melakukan hal serendah ini, Raja. Aku tidak pernah mengiranya. Kalau mau kulakukan, sudah kulakukan. Aku akan melakukannya sejak lama. Aku bukan binatang. Apapun yang telah kulakukan, Raja, aku tidak akan menyerah. Aku tidak akan mematuhi perintahmu. Jeev adalah saudara laki-lakimu, tapi dia jauh lebih baik darimu. Aku mencintaimu. Kau yang mengatakannya, bukan aku. Tapi jika kau tidak mencintai, lalu itu apa? Itu permainan, itu kebohongan, itu palsu. Aku ingin melihat betapa memabukkannya dirimu. Rani? Rani?
Dia demam tinggi. Buka matamu, Rani. Dia harus ke rumah sakit segera. Sial. Di mana aku bisa menemukan mobil di tempat terpencil seperti ini? Bagaimana aku bisa membawa Rani ke dokter segera? Nenek. Nenek. Hentikan sandiwaramu. Buka matamu, Rani. Aku bilang buka matamu. Rani, buka matamu. Aku tidak melakukan apa-apa, aku cuma membaca buku. Wolfie? Kalian berdua sudah tidak waras. Kalian berdua ini kenapa? Kenapa menakut-nakutiku? Kalau aku serangan jantung bagaimana? Tapi Wolfie, kenapa kau takut? Ini kan kami. Aku pikir ada monster yang datang. Apa? Kau tidak tahu kalau ada monster? Monster? Lihat ini. Aku sedang membaca buku ini, Jivan yang memberikannya. Buku ini bercerita tentang monster. Kau ini ada-ada saja. Monster tidak ada. Dulu aku juga berpikir begitu, monster tidak ada. Aku selalu bilang kalau monster itu datang di hadapanku, aku akan menamparnya. Tapi setelah membaca buku ini, aku yakin kalau monster itu memang ada. Coba lihat. Iya, ini. Wow. Cepat kau selesaikan baca buku ini, lalu aku pinjam ya. Baik, akan kubaca dulu, baru kupinjamkan. Ayo. Sekarang kita ke kamarku.
Raja sudah pergi. Dan bahkan jika dia datang, lalu kemana dia pergi? Sepertinya Rani sudah sadar sekarang. Aku membuat paku itu untuk membuat Rani menderita. Sekarang itulah yang membuatku menderita. Rani? Rani! Rani! Siapa di sana? Hah? Rani? Rani, ini gila! Lepaskan aku, Rani! Kenapa? Ada apa? Apa kau merasa tercekik sekarang? Sekarang kau bisa tetap terperangkap di situ. Aku akan pergi menemui nenekku. Rani, tunggu! Rani, lepaskan aku! Rani! Rani, lepaskan aku! Rani, tunggu! Lepaskan aku dulu! Rani! Rani, ada bahaya di sana! Rani, berhenti! Tunggu, Rani! Lepaskan Raja, biarkan aku pergi. Kau harus melihat ke bawah sebelum kau melangkahkan kakimu. Aku meletakkan ini untuk menjaga agar binatang buas tidak datang. Aku ingin melindungimu, Rani. Jika kau begitu peduli padaku, maka aku tidak akan memenjarakanku di sini. Entah itu hati atau kepercayaan, ku hanya bisa memecahkannya dan bukan melindunginya. Dan kenapa kau meletakkan paku-paku ini di sini? Agar binatang buas tidak bisa masuk? Tapi binatang buas sudah masuk, Raja. Dan dia berdiri di depanku. Kau bukan manusia, kau binatang, Raja. Raja, Jadi aku binatang, ya? aku. Raja. Hah? Raja. Kau akan menderita di sini selamanya. Raja. Raja. Binatang buas telah datang,
raja dan dia berdiri di hadapanku.